Assalamualaikum, halo Sobat ABM, kami dari UKM Kerohanian Islam. Selamat datang di kampus ABM. Masih bingung apa itu UKM Kerohanian Islam? UKM Kerohanian Islam adalah organisasi kemahasiswaan intrakampus yang bergerak dalam syiar Islam. Di dalam UKM Kerohanian Islam terdapat 7 bidang yang tiap bidang mempunyai ciri khas dan kegiatannya masing-masing. Eits, tapi sebelum masuk ke 7 bidang ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu dengan kakak-kakak pengurus dari UKM Kerohanian Islam. Yang pertama dari pengurus harian. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Muhammad Samsuduha. Saya sebagai Ketua Umum UKM Kerohanian Islam. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Nanda Purnatullah Ramadan. Saya sebagai Wakil Ketua Umum 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahwatul Hajah Islamiyah sebagai Wakil Ketua 2. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aditya Putri Ristiana sebagai Sekretaris Umum 1. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Devinur Aisyah sebagai Sekretaris Umum 2 UKM Kerohanian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Syifa Unjanan sebagai Bendahara Umum 1. Halo, perkenalkan nama saya Widyawati sebagai Bendahara Umum 2. Selanjutnya dari Divisi Litbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Farul Putri. Saya sebagai Koordinator Divisi Litbang. Salam kenal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Urahayu. Di sini saya sebagai Wakil Koordinator Litbang. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sita Dita Cahyani. Di sini saya selaku Sekretaris Litbang. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsabila Arsanti Putri. Saya sebagai Bendahara Divisi Litbang. Salam kenal. Terakhir dari Divisi Alumni. Halo, Assalamualaikum. Saya Siti Jotimah sebagai CO Divisi Alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Dian Puspitawati. Saya selaku Wakil Koordinator dari Divisi Alumni. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dita Laili Nurfadila Permatasari sebagai Sekretaris Divisi Alumni. Halo, perkenalkan saya Siti Mafira sebagai Bendahara dari Divisi Alumni. Oke, kalau udah kenal kita ajak teman-teman untuk lihat apa aja sih ke-7 bidang di UKM Kerohanian Islam itu. Yang pertama bidang keputrian. Bidang keputrian adalah bidang yang menjadi wadah muslimah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar dunia muslimah. Sesuai dengan namanya, kegiatan di bidang ini hanya diikuti oleh para kaum muslimah. Yang kedua bidang kejutan atau kepustakaan jurnalistik dan peliputan. Bidang ini merupakan bidang yang mempunyai kegiatan dokumentasi dan editing seperti Photoshop, CorelDRAW, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ada bidang pendidikan. Bidang ini berfokus pada ilmu pengetahuan untuk meningkatkan wawasan dan terbukanya pikiran. Kegiatan di bidang ini cocok bagi kalian yang suka ngomong di depan umum dan mengekspresikan diri kalian. Materi kali ini kita akan membahas mengenai how to be public speaker.
Public speaking adalah proses berbicara atau komunikasi di depan halayak ramai atau di depan banyak orang. Nah, public speaking ini tersendiri umumnya bertujuan untuk memberikan informatif, persuasif, dan rekreatif. Bagaimana sih untuk menjadi seorang public speaker? Yang pertama, kita harus lebih meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, berbicara sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, kita harus mengenali bagaimana lawan bicara kita. Dan yang terakhir, kita harus lebih memperbanyak lagi latihan dan simulasi. Apa sih manfaat dari public speaking tersendiri? Di sini saya akan merangkum ada 4 manfaat. Yang pertama, kita bisa meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, personal quality menuju personal branding. Yang ketiga, kita mampu berpikir kritis. Dan yang terakhir, bisa menjalin networking lebih luas. Di sini saya akan menyampaikan contoh intonasi untuk MC acara formal. Yang pertama, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang kedua, penutup. Acara demi acara telah kita lalui. Tibalah di penghujung acara, yakni penutupan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, bidang 4 Days atau yang dikenal dengan Forum Diskusi Ekonomi Islam. Bidang yang menjadi wadah silaturahmi dan berbagi informasi bagi mahasiswa mengenai dunia ekonomi Islam. Kegiatan di bidang ini tidak hanya di lingkup internal, tetapi juga di lingkup eksternal. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu apa belum? Apa definisi dari kata ekonomi Islam itu? Oh, oke. Kalau belum tahu, saya jelaskan ya. Secara sistem, ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis Nabi, Ijma' dan Qiyas. Ini telah difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ekonomi Islam itu juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Pada perekonomian Islam, sistem yang digunakan adalah sistem yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, baik aktivitas maupun barang. Dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu. Sedangkan di ekonomi kapitalis, sistem ini juga dikenal sebagai sistem perusahaan bebas. Di bawah sistem ini, seorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehnya. Sedangkan sifat utama sistem ini adalah menolak nilai-nilai akidah dan syariat, pengambilan riba, faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu tertentu secara terus-menerus, pemodal-pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebih, dan memiliki unsur mengasas monopoli karena menjadikan setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapus semua persaingan dengannya. Dan perbedaannya dengan ekonomi sosialis yang mencolok, ciri utama pada prinsip ekonomi ini adalah mengembalikan kuasa ekonomi daripada golongan borjuis atau kapitalis kepada golongan proletar atau petani dan buruh, dengan menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada negara untuk dialihkan sama rata kepada rakyat negara yang memiliki kuasa sepenuhnya atas pekerjaan yang dihasilkan oleh rakyat. Itulah perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialisme. Selain memberikan wadah untuk belajar tentang ilmu dunia, di UKM Kerohanian Islam kita juga memberikan wadah untuk belajar tentang ilmu akhirat. Yang kelima, bidang dakwah.
Bidang dakwah merupakan ciri khas dari UKM Kerohanian Islam yang bergerak dalam mensyiarkan agama Islam. Dari tadi kita udah belajar terus nih. Di bidang yang keenam, waktunya kita saling berbagi. Dimana lagi kalau bukan bidang insan cinta amal sosial atau dikenal dengan Incaso. Bidang Incaso adalah bidang yang bergerak dalam lingkup kegiatan sosial dengan rasa kepedulian menjadi dasar bidang ini yang bertujuan untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Masuk ke bidang terakhir yaitu bidang kesenian dan olahraga. Ya, sesuai namanya, kegiatan di bidang ini adalah have fun dan olahraga, seperti musik modern, e-sport, albanjari, futsal, dan masih banyak yang lainnya. Cek. Gimana nih Sobat ABM? Keseruan di UKM Kerohanian Islam lengkap banget kan? Kita bisa berdoa, belajar, berkarya, berbagi, dan juga berprestasi.
Tunggu apa lagi? Yuk gabung di UKMKI. Jangan lupa kepoin sosial media kita juga. Ayo gabung bersama kami, UKM Kerohanian Islam. Amalia yang ilmiah, ilmiah yang amalia, akhlakul karimah.